Oke teman-teman, di penghujung bootcamp ini ya, bukan bootcamp sih, di ujung tutorial tentang pengembangan aplikasi menggunakan Scratch ini, kita akan latihan soal ya. Jadi agar teman-teman nanti bisa ngerjain apa namanya ujiannya gitu ya. Ada sekitar 30 soal yang akan kita coba berlatih kali ini di video ini. Nanti kita akan bahas apa jawabannya dan kenapa jawabannya seperti itu gitu ya. Oke, langsung aja teman-teman, nggak berlama-lama, kita akan mulai dengan soal yang pertama. Oke, soal yang pertama, extension apa yang perlu ditambahkan pada Scratch agar dapat mengembangkan project machine learning? Oke, jawabannya gampang ya, teman-teman pasti udah pada tahu. Pilihan A, Teachable Machine, Google Teachable Machine, pilihan B, pilihan C, Image Project, dan pilihan D ada Audio Project. Mana yang mana? Jawabannya adalah A ya, teman-teman. Jadi kalau kita lihat di sini, nah, extension yang perlu kita tambahkan ketika kita bekerja dengan Scratch Post Block itu bernama Teachable Machine. Ya, di sini nggak ada pilihan Google Teachable Machine, nggak ada juga pilihan Image Project, nggak ada pilihan Audio Project gitu ya. Jadi pilihannya adalah Teachable Machine. Jadi jawabannya adalah A. Oke, nomor 2. Untuk merubah memilih karakter sprite pada aplikasi Scratch dapat diakses pada menu, code, sounds, control, atau costumes. Ya, jawabannya adalah D, kostum ya. Penjelasannya adalah kalau kita ingin merubah karakter, pilihan karakter yang ada di sprite, kan kita bisa melihat di bagian kostum nih. Nah, itu macam-macam karakternya ya. Jadi jawabannya adalah kostum, nggak di code nggak ada pilihannya gitu ya. Sound apalagi, ini berkenaan dengan suara. Oke, jawabannya adalah sudah jelas yaitu costumes. Kontrol juga nggak mungkin ya karena kontrol berkaitan dengan eh, pemilihan logik kode program gitu ya. Bisa if then, forever dan lain sebagainya. Nomor 3. Pada aplikasi Scratch, blok apakah yang digunakan untuk menginputkan model URL yang dihasilkan oleh Google Teachable Machine? Yang mana teman-teman? When model detect, apply model, use model, atau model prediction? Jawabannya adalah use model. Pembahasannya ketika kita melakukan proses apa namanya? Em, proses nambah extension gitu ya. Nah, itu kan ada pilihan-pilihan extension baru itu teachable mesinnya di sini yang akan kita gunakan untuk membaca menginputkan URL model yang kita hasilkan dari teachable mesin itu ini use model. Di sini kan URL-nya kita copy paste kan di sini. Yang kita gunakan adalah ini use model. Oke, udah jelas ya jawabannya adalah use model. Jadi jawabannya C. Nomor 4, blok yang dapat digunakan untuk menggerakkan sprite terdapat pada tab looks, event, motion, atau control. Ini nggak perlu saya bahas ya. Ini udah jelas jawabannya adalah events. Salah. Itu motion. Pembahasannya gini teman-teman. Kalau kita pilih sprite, maka blok-blok yang berkenaan dengan proses pergerakan itu adanya di motion itu ya. Ada move, ini kan pergerakan ya. Go to itu pergerakan. Sedangkan kalau event itu bukan, nggak ada hubungannya dengan motion. Nggak ada hubungan dengan pergerakan maksud saya. Jadi jawabannya adalah motion. C. Nomor 5. Berikut ini adalah fitur yang tidak disediakan oleh Google Teachable Machine. Image Project kah, Audio Project, Pose Project, atau Text Project? Jawabannya Text Project, teman-teman. Pembahasannya ini, teman-teman, kalau kita buka website Teachable Machine ya, Google Teachable Machine, kita tekan tombol Get Started. Itu ada 3 pilihan project ya, ada Image Project, Audio Project, dan Pose Project. Nggak ada Text Project di situ ya. Jadi jawabannya adalah D. Karena yang diinginkan adalah tidak disediakan ya. Nomor 6.
Blok yang dapat digunakan untuk mengimplementasikan fitur menerima input dari keyboard terdapat pada tab A. Motion, B. Operator, C. Sound, D. Sensing. Jawabannya D, ya sensing ya. Pembahasannya adalah ketika kita melihat sensing di sini ada yang namanya ask question di sini ya, and wait. Jadi nanti ketika ini dijalankan, misalkan ini ya, kita jalankan. Ups, mohon maaf. Nah, itu ada bagian yang muncul di sini, kita bisa menginputkan itu. Nah, kayak gini maksudnya, di keyboard gitu ya, dari keyboard. Jadi jawabannya adalah D, sensing. Berikutnya nomor 7. Untuk memprediksi data yang bersifat continuous dapat dilakukan menggunakan teknik A. Regresi, B. Klasifikasi, C. Clustering, D. Unsupervised learning. Jawabannya adalah regresi ya teman-teman, seperti yang sudah kita pelajari di teknik memprediksi harga apa tuh? Rumah ya, house pricing. Itu kan bentuk data labelnya adalah continuous ya, harga rumah, bukan bukan discrete. Jadi jawabannya adalah regresi, dan ketika itu kita berarti menggunakan teknik regresi linear regression kan gitu ya. Kalau klasifikasi apa? Klasifikasi itu untuk jika label yang kita ingin prediksi datanya bentuknya discrete. Kalau clustering ini malah bukan digunakan untuk memprediksi, dia untuk mengelompokkan data. Sedangkan unsupervised learning itu adalah data yang tidak memiliki label. Jadi proses pembelajarannya tidak menggunakan label. Ya, makanya kayak gitu. Salah satunya adalah clustering. Jadi clustering adalah bagian dari unsupervised learning. Jadi kalau clustering ini salah, sudah tentu unsupervised learning juga salah gitu ya. Jadi jawabannya adalah A. Nomor 8. Blok yang dapat digunakan untuk mengimplementasikan fitur menggabungkan teks terdapat pada tab A. Operator, B. Motion, C. Sensing, D. Sounds. Jawabannya adalah A ya teman-teman, itu join. Kita menggunakan menggabungkan itu menggunakan blok join. Pembahasannya kita bisa lihat di sini operator. Bagian operator sini ada yang namanya join, itu ya, bisa menggabungkan beberapa teks. Oke. Jadi jawabannya adalah A. Nomor 9. Untuk memprediksi data yang bersifat discrete dapat dilakukan menggunakan teknik. Nah, ini kebalikan dari nomor berapa tadi? Nomor 7 ya. Kalau ini kan datanya sifatnya continuous, itu menggunakan regresi. Kalau ini ditanyakan kalau datanya discrete, maka teknik memprediksinya menggunakan apa? Yaitu klasifikasi, teman-teman. Ya. Jadi jawabannya adalah B. Jadi bukan clustering, bukan regresi, apalagi unsupervised learning. Nomor 10. Berikut ini adalah blok yang digunakan untuk merubah sprite. Blok yang digunakan untuk merubah sprite, apakah switch backdrop, switch karakter, switch sprite, atau switch costume. Switch backdrop itu ada, tapi bukan untuk merubah sprite ya, itu untuk merubah backdrop. Switch karakter itu perintah yang nggak ada. Switch sprite juga perintah yang nggak ada. Nah, yang digunakan untuk merubah sprite adalah switch costume. Penjelasannya, jika kita pilih sprite kita bisa lihat di bagian looks, itu ada yang namanya switch, ada backdrop, tapi untuk merubah backdrop, kalau ingin merubah karakter itu menggunakan switch costume ini ya. Oke. Itu jawaban nomor 10, yaitu D. Nomor 11. Berikut ini adalah permasalahan yang akan menghasilkan label berupa data bersifat continuous kecuali. Nah, jadi teman-teman diminta untuk bisa menganalisa permasalahan seperti apa sih yang datanya itu, yang labelnya itu nanti bersifat continuous datanya gitu ya. Harga rumah itu continuous bukan? Ya, continuous harga rumah ya teman-teman. Karena jangkauannya panjang tuh. Harga rumah ada yang 100 juta, 200 juta, 250 juta, 150 juta, dan seterusnya. Ada yang 1 miliar. Jadi jangkauannya panjang sekali. Nah, itu yang disebut sebagai continuous.
Jumlah ikan di danau itu apa? Continuous atau bukan? Iya, sama continuous. Bisa jumlah ikan di danau bisa sedikit, bisa banyak ya. Bisa 100, 200, 250, 1000. Nah, nggak ada yang tahu gitu ya. Jadi jangkauannya panjang. Lalu predikat kelulusan mahasiswa. Nah, kalau predikat itu discrete ya teman-teman, karena predikat itu nggak banyak ya. Predikat cuma ada lulus dengan cum laude, memuaskan, atau tidak memuaskan, atau gimana gitu ya. Jadi nggak mungkin ada predikat sampai 100 jenis predikat, itu nggak mungkin yang kaitan dengan kelulusan gitu ya. Paling maksimal ada 5 predikat gitu ya. Nah, itu disebutnya discrete gitu ya. Dikelompokkan nilai yang banyak itu akhirnya dikelompokkan ke 5 kategori. Nah, itu disebutnya data discrete. Lalu nomor D, banyaknya orang yang mengkonsumsi beras di sebuah daerah. Wah, ini apa? Continuous ya. Karena banyaknya orang tuh bisa banyak, bisa sedikit gitu ya. Bisa 2 juta orang, bisa 50.000 orang, tergantung orang yang banyak apa enggak gitu ya. Dan bahan makanan pokoknya di daerah tersebut apa gitu kan ya. Nah, sehingga pertanyaan yang diinginkan adalah yang terkecuali gitu ya. Jadi yang bukan discrete itu yang mana? Yang bukan continuous yang mana gitu. Atau yang diinginkan itu yang justru yang jawabannya discrete, yaitu C jawabannya teman-teman. Predikat itu bukan continuous tapi discrete. Nomor 12. Berikut di bawah ini adalah informasi yang dapat di-share dari program Scratch yang kita buat. Yang bisa di-share apa aja teman-teman? Link bisa nggak? Dari program Scratch bisa ya. Embed code bisa. Email pengguna nggak. Link dan embed code ya bisa. Berarti jawabannya adalah D gitu ya. Kalau jawabannya A saja, karena ada yang lebih tepat, link yang bisa, embed code bisa gitu. Jadi jawabannya adalah D gitu ya. Nomor 13. Berikut ini adalah permasalahan yang akan menghasilkan label berupa data yang bersifat discrete kecuali. Nah, teman-teman diminta untuk bisa menganalisa permasalahan apa sih yang data labelnya itu discrete gitu ya. Status ekonomi warga itu discrete apa continuous? Itu discrete ya teman-teman. Kalau status ekonomi itu ada ekonomi kuat, ekonomi sedang, atau ekonominya agak lemah dan seterusnya gitu ya. Jadi status ekonominya nggak mungkin banyak gitu ya, nggak mungkin lebih dari 100 atau 50 gitu. Jadi hanya beberapa status ekonomi saja, lalu kondisi orang-orang itu akan dikelompokkan masuk ke status yang mana gitu ya. Sehingga itu nilainya discrete. Berat badan mahasiswa itu apa? Itu continuous ya, berat badan mahasiswa itu continuous karena ada yang berat badannya 50, let's say, ada juga yang 60, ada yang 70, ada yang 90, ada yang 100, ada yang 91, ada yang 91,5, ada yang 60, sekian. Jadi terlalu banyak jangkauan datanya. Makanya berat badan mahasiswa bisa kita anggap dia sebagai nilai yang continuous. Lalu C, nilai mahasiswa yang terhadap mata kuliah tertentu yang disajikan dalam bentuk huruf. Nah, nilai mata kuliah itu kan ada A, B, C, D, E. Nah, itu udah jelas ya. Berarti discrete. Lalu D, predikat kelulusan mahasiswa itu juga discrete, nggak, predikatnya nggak akan banyak gitu ya. Nah, sehingga kalau yang diminta adalah kecuali, jadi jawabannya adalah B ya teman-teman, berat badan mahasiswa. Nomor 14. Kita diminta untuk memperhatikan block code di atas ini ya. If answer greater than 100.000, then say hore selamat kamu dapat diskon. Else say maaf kamu belum dapat diskon. Jadi blok atau potongan blok code ini akan menghasilkan sebuah output, yaitu hore selamat kamu dapat diskon jika nilai di sini lebih dari 100.000. Tapi kalau nilai yang diinputkan itu nggak lebih besar dari 100.000, maka maaf kamu belum dapat diskon ya. Jadi ini simulasi seperti orang belanja di kasir gitu ya. Kalau nilai belanjanya atau answer bisa teman-teman anggap sebagai nilai belanjanya gitu ya. Nilai belanjanya lebih dari 100.000 dia dapat diskon. Kalau nggak lebih dari 100.000 nggak dapat diskon gitu. Nah, sekarang pertanyaannya, jika blok answer tuh yang ini kan ya teman-teman. Jika variabel answer bernilai 90.000, maka output yang akan ditampilkan adalah apa?
90.000 itu nyampe nggak 100.000? Nggak nyampe. Berarti dia dapat diskon nggak? Nggak dapat. Berarti jawabannya adalah maaf, kamu belum bisa dapat diskon. Yang mana? C. Oke. Nomor 15 sekarang. Berikut di bawah ini adalah operator pada rapid miner yang digunakan untuk membagi data training dan data testing. Apa itu teman-teman operatornya namanya? Select attribute? Bukan. Filter example? Bukan. Apply model? Bukan. Split data? Iya. Split data adalah operator yang digunakan untuk membagi data menjadi dua buah kategori data, data training dan data testing. Pembahasannya ada di sini teman-teman. Teman-teman bisa lihat di bagian split data sini. Ini ya. Kalau kita lihat di sini ada upaya kita membagi data menjadi dua kategori data training 70% dan data testing 30%. Itu pembahasannya. Nomor 16. Nah, teman-teman diminta lagi nih lihat gambar block code di sini gitu ya. Jika variabel answer bernilai Anwar, maka outputnya adalah silakan masuk. Tapi kalau bukan Anwar, maka silakan menunggu. Dan di sini, jika blok answer bernilai Anwar, maka output dari program tersebut adalah apa, teman-teman? Berarti, kalau Anwar, berarti silakan masuk gitu ya. Jawabannya adalah C. Nomor 17. Berikut di bawah ini adalah operator pada rapid miner yang digunakan untuk melakukan proses testing. Testing menggunakan operator apa, teman-teman? Select atribut? Bukan, karena select atribut itu untuk menyeleksi kolom. Apply model? Filter example? Filter example bukan, karena digunakan untuk memfilter baris. Split data tadi udah kita bahas ya, split data itu untuk membagi kelompok data. Jawabannya adalah apply model, teman-teman. Jadi, apply model itu membutuhkan data, dua buah input data. Pembahasannya saya tampilkan di sini. Apply model ini ya, operator apply model ini membutuhkan dua input data. Ini input data yang pertama, ini input data yang kedua. Input data yang pertama itu berisi model. Ini model yang dihasilkan dari algoritma linear regression. Sedangkan data yang kedua berisi data training. Data testing di sini. Karena kita tahu split data itu ada dua ya. Yang atas ini training, yang bawah adalah testing. Jadi data testing dibutuhkan oleh apply model. Jadi jawabannya adalah B. Nomor 18. Pada blok conditional if dan else, jika sebuah kondisi bernilai false, maka blok code yang akan dijalankan adalah yang mana? Adalah blok code yang terletak pada if dan else, adalah blok code yang terletak di atas if, adalah blok code yang terletak di bawah else, adalah blok code yang terletak di atas else. Yang mana, teman-teman? Jika bernilai false, ya, maka blok code yang akan dijalankan yang mana? Oke nih pembahasannya, jadi kita ambil aja dulu if dan else-nya. Mana ini kan ya. Nah, jika di sini itu bernilai false, maka blok code yang ada di bawah if ini akan diabaikan. Dia akan langsung mencari blok yang ada di bawah else. Berarti jawabannya di bawah else. Oke ya, di bawah else. Nomor 19. Berikut di bawah ini adalah operator pada rapid miner yang digunakan untuk melakukan proses menghilangkan baris data. Baris bukan kolom ya, yang diinginkan baris. Baris itu berarti filter example. Nah, ini udah ada jawabannya. Filter example ya, bukan select attribute karena ini adalah memfilter kolom. Split data juga bukan, apply model juga bukan. Berikut ini nomor 20 ya. Berikut ini adalah blok yang digunakan untuk memberikan nilai awal pada variabel. Make a list, change my variable by set my variable to make a variable. Cuman adalah set my variable to ya. Berikutnya, berikut di bawah ini adalah operator pada rapid miner yang digunakan untuk melakukan proses menghilangkan kolom. Menghilangkan kolom adalah select attribute. Ya, teman-teman, select attribute. Jadi jawabannya adalah C. Kalau menghilangkan baris adalah filter example.
22. Berikut ini adalah blok yang digunakan untuk mendeklarasikan variabel baru. Set my variable to mendeklarasikan yang diinginkan ya. Change my variable by, make a variable, make a list. Yang namanya mendeklarasikan itu berarti make a variable. Ya, jadi kita pilihnya make a variable, membuat variabel baru. Kalau set itu memberi nilai awal, C itu merubah nilai gitu ya. Sorry, A itu memberi nilai awal, B itu merubah nilai. Kalau make a variable itu C itu berarti mendeklarasikan. Kalau list apa ya? Ini berkaitan dengan list ya, nggak ada hubungan dengan variabel. 23. Berikut di bawah ini adalah operator pada repeat miner yang digunakan untuk melakukan proses menghilangkan outlier. Sebenarnya ada beberapa ya operator yang bisa kita gunakan. Itu untuk mendeteksi mohon maaf, maksud saya gini. Ada dua operator yang bekerja dengan cara yang berbeda berkaitan dengan outlier ya. Ada sebuah operator bernama detect outlier, itu untuk mendeteksi outlier ya. Tapi yang di sini kan yang diinginkan bukan untuk mendeteksi outlier ya, menghilangkan. Nah, kalau untuk menghilangkan ya, bisa menggunakan filter example. Berarti jawabannya adalah D gitu ya. Tapi kalau pertanyaan adalah mendeteksi outlier, kita bisa menggunakan detect outlier. Nomor 24. Perhatikan gambar blok di bawah ini. Ini ada repeat ya, berarti perulangan menggunakan repeat. Ini sebenarnya operasi perkalian ya teman-teman, jadi akan menambahkan menambahkan jumlah dengan bilangan sebanyak bilangan tersebut diulang berapa kali gitu ya. Nah, jika bilangan 1 bernilai 3, sini kan bilangan 1 itu yang ini bernilai 3. Jadi 3 dan bilangan 2 bernilai 4, berarti 4. Berarti 3-nya ditambahin 4 kali gitu ke dalam variabel jumlah gitu ya. Maka kan seperti perkalian ya teman-teman. 3 dikali 4 berarti kan 3 ditambah 3 ditambah 3 sampai 4 kali. Hasilnya adalah 12. Jawabannya D. 25. Parameter coding type dummy akan merubah tipe data monominal menjadi numerik dengan cara merubah atribut yang semula satu kolom menjadi 2 kolom. Merubah atribut yang semula satu kolom menjadi beberapa kolom sejumlah variasi nilai yang terdapat pada kolom awal. Merubah atribut yang semula satu kolom menjadi 3 kolom, menggabungkan 2 kolom menjadi 1 kolom. Jawabannya yang mana teman-teman? B ya, merubah atribut yang semula hanya 1 kolom dirubah menjadi beberapa kolom sejumlah variasi nilai yang terdapat dalam kolom awal. Ya. Jadi kalau di kolom awal itu ada 3 kemungkinan nilai, maka akan dibuat 3 kolom baru gitu ya. Jadi jawabannya adalah B. Nomor 26. Kesimpulan apa yang bisa kita peroleh jika koefisien pada sebuah atribut bernilai negatif? Tidak ada korelasinya dengan label, memiliki korelasi yang kuat dengan label. Semakin tinggi nilai pada atribut tersebut, maka nilai pada labelnya akan semakin turun. Semakin tinggi nilai pada atribut tersebut, maka nilai pada label akan semakin tinggi. Jawabannya adalah C ya teman-teman. Kalau nilai koefisien pada sebuah atribut itu negatif, artinya semakin tinggi nilainya, maka justru dia akan sebagai pengurang. Jadi nilai labelnya akan menurun gitu ya. Jadi jawabannya C. 27. Kesimpulan apa yang bisa kita peroleh pada nilai p-value pada output operator apply model? A. Seberapa akurat model linear regression dalam memprediksi? B. Banyaknya variasi data pada sebuah atribut. C. Rumus formula atau persamaan yang dihasilkan. D. Seberapa signifikan sebuah atribut memiliki korelasi terhadap label? Nah, jawabannya D ya teman-teman. Jadi nilai p-value itu semakin kecil, dia akan semakin memiliki korelasi yang kuat atau semakin signifikan terhadap label. Nomor 28. Untuk mengetahui jumlah item yang terdapat pada sebuah list, maka pada aplikasi Scratch digunakan blok length of nama list, size of nama list,
number of nama list atau item of nama list. Yang mana teman-teman? Jawabannya adalah length of nama list. Jadi size of itu nggak ada, number of juga nggak ada gitu. Jadi item of nama list itu juga penggunaan yang bukan bukan nggak ada kaitannya dengan ini gitu ya. Jadi untuk mengetahui jumlah item atau ukuran dari sebuah item yang terdapat dalam sebuah list, kita menggunakan length of nama list. Nomor 29. Untuk melihat seberapa tinggi akurasi dari sebuah proses regresi bisa dilakukan menggunakan operator. Nah, untuk melihat seberapa tinggi akurasi itu kan berarti proses pengukuran performance ya, teman-teman. Nah, berarti kita gunakan adalah operator performance. Nah, tetapi di sini yang ditanyakan adalah performance pada regresi. Berarti yang digunakan performance regression. Jawabannya adalah D. Yang terakhir, untuk menghapus item sebuah list pada aplikasi Scratch, digunakan blok menghapus item sebuah list. A. Remove nomor index of nama list. B. Cut nomor index of nama list. Delete nomor index of nama list. Item pada sebuah list tidak dapat dihapus. Jawabannya yang benar mana? Item pada sebuah list itu bisa dihapus nggak sih? Bisa ya teman-teman. Jadi kemungkinan jawabannya kalau nggak A, B, atau C. Kira-kira yang mana? Jawabannya adalah delete nomor index of nama list. Ya, jadi remove itu nggak ada, cut itu nggak ada, dia delete. Oke teman-teman, itu latihan soal kita di penghujung semester ini. Mudah-mudahan apa yang sudah kita pelajari selama 1 semester ini bisa kita terima dengan sebaik-baiknya gitu ya. Dan saya berharap semua ini bisa bermanfaat bagi teman-teman semua ya. eh Pada kesempatan kali ini saya juga ingin memberikan permohonan maaf lah kepada teman-teman gitu ya. eh Apabila ada hal-hal yang kurang berkenan, pasti banyak yang kurang berkenan ya. Oleh karena itu mohon dimaafkan ya, dengan setulus-tulusnya saya mohon maaf apabila banyak kekurangan. Dan sekaligus saya mengucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman semua atas segala atensinya. Dan jika pembelajaran ini bermanfaat bagi teman-teman, mohon teman-teman bisa di subscribe, like, dan share agar banyak yang lain yang juga bisa mendapatkan video ini. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.